Kan pertama nggak boleh menyembunyikan sesuatu. Iya, jujur. Iya, jujur. Tapi kita tetap harus punya private. Hanya harus punya privacy gitu loh. Misalnya kalau saya itu, saya nggak mau kalau ada surat datang itu dibuka oleh pasangan saya. Ya, tapi bukan berarti pasangan saya nggak boleh tahu apa isinya. Nanti saya akan cerita ini surat ini isinya tentang, kan nggak boleh ada ketidakjujuran, harus ada kejujuran. Tapi jangan mentang-mentang ini karena kita ada suami istri, terus oh ini surat buat istri saya, udah saya buka aja. Kan kita saling menghargai dan saling menghargai privasi kita. Nah itu antar pasangan. Nah belum lagi dengan eksternal, ya kan? Boundaries itu gimana? Nah self boundaries dengan eksternal, misalnya nah belum lagi dengan eksternal, ya kan? Boundaries itu gimana? Nah self boundaries dengan eksternal, misalnya kita itu kan suka bersosialisasi ya, punya teman banyak, ya enggak? Punya pergaulan yang luas. Nah, kalau udah punya pasangan, istilahnya sudah jadi suami, sudah jadi istri, berarti kan kita ini sudah punya keterikatan. Ya kita harus membatasi pergaulan kita dengan yang lawan jenis misalnya. Ya kan? Janganlah, kalau di dalam agama itu jelas ya, jangan berdua-dua dengan yang bukan muhrimnya. Nah, karena saya Islam ya, saya akan menggunakan hukum Islam. Saya rasa ini di agama lain juga sama kok. Ya, kalau saya lihat kebetulan saya juga sudah melakukan passing over ya, mempelajari agama lain, sama aja gitu. Kita tidak boleh berdua-dua dengan yang bukan atau yang lain jenis ya. Yang bukan muhrimnya gitu. Jadi harus ada batasan ya? Harus ada batasan, ya misalnya direktur dengan sekretarisnya gitu ya. Nah itu sebenarnya ada tata tertib ya. Kalau misalnya mau bicara dengan yang bukan muhrimnya atau direktur bicara dengan sekretarisnya, pintu itu harus dibuka. Bener nggak? Betul. Jadi nggak hanya berdua gitu. Kalau misalnya ada karyawati yang mau konsultasi mengenai pekerjaannya gitu ya, dia jangan sendiri karyawati itu, tetap harus berdua atau bertiga. Kan pekerjaan itu kan ada tim, ya jangan sendiri, harus dengan timnya gitu, ya enggak. Nah, dan pintunya dibuka, jadi jangan konsultasi sendiri gitu, ya kan. Nah kemudian ya tapi kan kalau soal pekerjaan mungkin rame-rame dengan timnya, tapi di luar pekerjaan cuma berdua. Bisa juga begitu kan? Nah, oleh karena itu, nah ini boundariesnya. Jangan curhat mengenai masalah rumah tangga. Dengan lawan jenis? Dengan lawan jenis. Bahkan dengan bosnya. Oleh karena itu kenapa? Kalau di kantor itu harusnya ada counselor. Ada psikolog. Jadi kalau misalnya karyawati atau karyawan punya masalah dalam rumah tangga, kantor itu memfasilitasi psikolog pernikahan atau konselor pernikahan. Jadi jangan curhat sama bosnya. Jadi seorang karyawati punya masalah rumah tangga, ya jangan curhat sama bosnya. Karena bisa jadi membuka peluang. Membuka peluang gitu. Ya konseling lah pada konselor pernikahan yang mungkin sudah disediakan oleh kantor, oleh institusinya. Gitu kira-kira. Nah ini boundaries. Oke, tadi ada 5 itu kan Bu ya, red flag atau apa bendera merah atau pelanggaran atau impuls-impuls ya, penyakit-penyakit, gejala-gejala penyakit yang harus dimulai ditata, dirawat, diperbaiki gitu ya. Iya, itu sudah red flags tuh. Kalau udah coba-coba untuk
konsultasi atau konseling atau curhat pada lawan jenis di luar pekerjaan, misalnya begitu, ya enggak? Iya. Nah ini soalnya banyak terjadi kayak gini. Makan siang atau dinner. Makan siang, ya kan itu udah di luar pekerjaan. Iya. Kalau mau membicarakan pekerjaan di luar jam kantor, ya harus dengan timnya. Iya. Bukan cuma berdua. Jangan cuma berdua-berdua, itu namanya buka peluang. Artinya itu sudah keluar dari boundaries-nya. Berarti udah terjadi pelanggaran kan? Nah itu red flags. Karena kalau berdua aja, yang ketiganya setan. Dan setan itu bukan selalu makhluk loh. Iya. Setan itu bisa berada di dalam dirinya. Iya, betul. Nggak usah jauh-jauh. Jadi jangan nyalain setan. Jangan setan. Ya, setan itu berada dalam dirinya sendiri. Oke, tadi ada 5 red flag Bu ya. Ketidakjujuran, komunikasi tertutup dan non asertif, tidak terpenuhi 5 kebutuhan psikologis, tidak ada kompromi dalam perbedaan, tidak ada boundaries. Nah, perlu untuk menghadapi 5 gejala atau impuls ini ya harus ada upaya kuratif. Upaya kuratifnya seperti apa, Bu? Ya, kalau sudah terjadi pelanggaran, maka perlu upaya kuratif. Nah, upaya kuratif ini mau nggak mau ya harus membutuhkan profesional ya. Membutuhkan profesional yang bisa menjadi penengah, menjadi mediator, yang bisa melihat permasalahan itu secara jernih tanpa memihak, begitu. Tetapi kan masalahnya nggak semua pasangan mau pergi ke counselor, ya kan? Padahal counselor itu juga tidak selalu apa ya namanya? Counselor itu juga berfungsi sebagai edukator juga. Ya kalau lihat nonton film itu apa Nokta hitam pernikahan itu perkawinan Nokta merah pernikahan perkawinan itu yang tayang tahun ini gitu ya, itu kan bahwa ya udah diajak nih sama istrinya suaminya, tapi suaminya bilang emang kita nggak bisa ya ngobrol berdua aja tanpa ada orang lain tahu gitu ya. Itu kan gitu banyak betul. Orang kayak gitu banyak begitu. Nah kenapa? Karena ini juga kembali kepada nasihat-nasihat yang kita suka dapatkan dari orang-orang dari leluhur kita, bahkan juga dari agama ya, bahwa janganlah menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain. Gitu loh. Saya kurang setuju dengan mengatakan aib. Aib itu kan ibaratnya sesuatu yang negatif ya. Saya nggak ngelihat permasalahan itu sesuatu yang negatif. Permasalahan itu ya harus dibicarakan, harus diselesaikan gitu. Jadi bukan sesuatu yang jelek. Kan aib itu kan sesuatu yang jelek sehingga harus ditutupin kan gitu kan. Masalah itu bukan sesuatu yang untuk ditutupin, tapi untuk diselesaikan. Nah, jadi ya selesaikanlah. Nah, sekarang pertanyaannya, kita berdua mampu nggak sih menyelesaikan masalah itu berdua? Mampu nggak? Kalau mampu ya alhamdulillah. Tapi sepanjang yang saya ketahui nggak mampu. Apalagi kalau kita sudah tidak memiliki keterampilan berkomunikasi asertif. Ya kan? Yang ada kita selalu dipenuhi oleh ego, dipenuhi oleh anger, oleh kemarahan. Ya kan? Nah, dan orang-orang yang sedang bermasalah itu nggak bisa menata kalimat dengan baik, menata kalimat dengan tata bahasa yang baik, dan intonasi suara dengan intonasi suara yang datar, yang tidak menyebabkan orang itu kemudian jadi meluap amarahnya. Nah, jadi kita butuh mediator, butuh mediasi, gitu loh. Nah, jadi kalau udah upaya kuratif, kita butuh. Jadi ibaratnya ini udah di rumah sakit udah ICU lah Bu ya. Udah pakai selang-selang dibantu alat-alat. Butuh gitu instrumen, butuh alat-alat untuk kita bisa bernapas dengan baik. Butuh obat-obatan, ibaratnya begitu. Nah, tapi kalau kita baru sampai upaya preventif dan
proaktif, kita masih bisa ngobrol berdua begini. Tapi kalau udah sampai upaya kuratif, kita nggak mampu menyelesaikannya hanya berdua. Paling tidak kita butuh orang lain yang memetakan masalah itu, ya kan, melihat permasalahan itu secara jernih. Dan konselor itu biasanya juga nggak memberikan saran apa-apa kok. Memediasi aja memang. Dia hanya memediasi, memfasilitasi, melihat permasalahan secara jernih. Dan solusinya harus datang dari kalian berdua. Solusinya harus dari pasangan itu sendiri. Gitu. Tetapi profesional ini melihat memberikan peta dan kompas. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, upaya kuratif ini ya tadi kan Bu Reni sudah melakukan peran mediator gitu segala macam, dan upaya ini itu perlu kedua belah pihak kan Bu ya, bukan cuma salah satu. Nggak bisa kan kalau nggak bisa. Kalau kita lihat di film itu kan seorang suami nggak mau ya. Nah, ini kembali lagi tadi kerap masalah rumah tangga itu adalah masalah, bukan masalah harus nggak boleh dibuka gitu. Ya. Kemudian selalu dianggap bahwa masalah rumah tangga itu adalah masalah keluarga. Gitu. Jadi nggak perlu dibicarakan dengan orang lain. Nah, tapi tetap harus dibicarakan bersama-sama. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Rani. Ya, jadi intinya bahwa seberapapun umur pernikahan kita, ya baiknya kita melakukan marriage check up Bu ya. Iya. Ya, karena dengan marriage check up. Betul. Tadi saya mau menyampaikan bahwa kebanyakan orang menghindari pembicaraan yang berat. Oh ya. Ya kan? Seperti kalau kita di dalam film itu kan, suami menghindari pembicaraan yang berat. Gitu. Padahal suami istri itu harus berani membicarakan pembicaraan yang berat. Walaupun itu mungkin menyakiti satu sama lain, tapi akan jauh lebih baik diselesaikan pada saat itu daripada kita simpan bertahun-tahun dan akhirnya itu akan meluap dan akan sulit diselesaikan dengan baik. Nah, kembali lagi tadi kalau misalnya kita sakit, kalau kita pakai perspektif sakit cancer, maka upayanya lebih banyak, biayanya lebih banyak, dan lebih sakit mungkin. Dengan lebih sakit, energinya juga lebih banyak yang kita butuhkan. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak apa-apa, lebih baik diselesaikan pada saat itu. Walaupun kita butuh jeda lah sejenak, ya, sampai emosinya turun, baru ayo kita bicarain bersama-sama. Jadi mungkin kalau kita tahu cara berkomunikasi yang baik, mungkin kita juga nggak butuh pergi ke profesional. Iya, betul. Ya kan? Kalau kita berdua bisa saling mendengarkan, saling memberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang dirasakan, memvalidasi emosi pasangan kita. Yuk kita bersama-sama. Jadi ada sense of belonging. Bahwa masalah ini masalah bersama loh, bukan masalah saya aja. Dan relationship itu, kesehatan relationship itu adalah segala-galanya. Nah, baru kita bisa selesaikan bersama. Mungkin juga nggak butuh ke profesional. Betul nggak? Nah, orang pergi ke profesional itu kan karena kita nggak sanggup menyelesaikannya berdua. Betul nggak? Betul. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira bahwa jangan takut membuka kotak Pandora lah ya. Kalau kita sudah banyak menyimpan energi-energi negatif gitu dan membuka kotak Pandora, banyak orang takut membuka kotak Pandora dan itu menyakitkan segala macam. Padahal disitulah letak permasalahan kita, dan ketika kita buka banyak hal yang terkuak dan ya harus kita hadapi, harus kita selesaikan gitu. Ya, satu hal lagi kalau kita menggunakan perspektif nikah berkesadaran ya, bahwa konflik itu sesuatu yang baik sebetulnya, ada hikmah di balik itu. Kalau kita menggunakan perspektif ajaran agama Islam, bahwa selalu ada hikmah di balik
kesulitan, di balik musibah itu ada hikmahnya. Nah, kalau kita mau memakai perspektif conscious marriage, conflict is growth trying to happen. Jadi konflik itu justru membuka celah ada sesuatu yang tumbuh di dalam diri kita. Mungkin ada kualitas dalam diri kita yang nggak hidup, ya kan, yang nggak tumbuh. Mungkin selama ini kita kurang empati, selama ini kita kurang sensitif, selama ini kita kurang terbuka. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu Rani. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Ya, intinya bahwa ya seberapapun umur pernikahan kita melakukan marriage check up lebih dini akan lebih baik. Ya, jangan sampai kita sudah di stadium yang akut dan harus melakukan upaya kuratif Bu Rani. Ya. Dan nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan dengan baik ya. Ya. Nggak ada. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.